Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kesadarannya berada dalam kegelapan terus-menerus. Saat dia setengah sadar, Lindong samar-samar mendengar suara lembut dan lembut terdengar di samping telinganya. Suara-suara ini merdu dan sangat menyentuh. Hal itu membuat seseorang terdorong untuk membuka mata untuk melihat penampilan pemilik suara itu. Namun, pada akhirnya, Lindong tidak membuka matanya. Kelelahan yang mendalam membengkak dan mengalir keluar dari lubuk pikirannya seperti air pasang, menyebabkan matanya tetap tertutup. Kelelahan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, matanya dengan paksa membuka kelopak matanya dan membuka celah kecil. Sinar matahari yang lembut menyinari dirinya. Hal ini menyebabkan celah di antara kelopak mata Lindong semakin besar sebelum sinar matahari akhirnya menghilangkan kegelapan. Setelah membuka matanya, hal pertama yang muncul dalam pandangan Lindong adalah ruangan sunyi yang dipenuhi aroma kayu cendana. Cahaya berwarna merah vermilion terpantul di sekelilingnya dan mekar di matanya. Suasananya tenang namun mengesankan. Lindong menatap lingkungan aneh dan asing di sekitarnya. Momen ketidakhadiran yang sangat singkat melintas di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak melompat, tubuhnya menjadi lunak. Sensasi tak berdaya mulai menyebar dari anggota badan dan tubuhnya, meninggalkan Lindong tanpa kekuatan. Sensasi kelemahan dalam tubuhnya menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Namun, dia perlahan menjadi tenang. Sedikit mengernyitkan alisnya, tampak jelas dia teringat sesuatu. Ying Huan seharusnya berhasil pada akhirnya, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Memikirkan kembali saat-saat terakhir yang bisa dia ingat mendengar suara familiarnya. Dari kelihatannya, sepertinya pada akhirnya, anggota Dao Sekte berhasil sampai di sana tepat waktu. Lindong menunduk dan melihat telapak tangannya yang putih pucat. Karena tidak dapat menahan diri, dia mulai mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan gelombang rasa sakit yang disalurkan dari dalam tubuhnya. Bahkan revolusi kekuatan Yuannya menghadapi beberapa hambatan. Jelas sekali bahwa luka yang dia terima kali ini sangat serius. Tentu saja, Lindong yang mengerutkan kening gagal memikirkan musuh macam apa yang dia hadapi. Dia baru berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Ditambah dengan fakta bahwa ia adalah seorang master simbol surga segel 4, dan juga berbagai trik yang ia miliki, masih sulit untuk berhadapan langsung dengan seorang ahli tahap Nirvana Yuan 8. Terlebih lagi, Yao Ling adalah seorang ahli yang telah mencapai 9 tahap Yuan Nirvana. Jika dia tidak mengandalkan energi ledakan dalam 5 buah Yuan abadi kuno, Lindong tidak akan pernah bisa menandinginya. Terlebih lagi, dia bahkan berhasil melukai Yao Ling dengan parah. Ditempatkan di antara berbagai sekte super, seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana sudah mampu menjadi murid kelas atas. Faktanya, seseorang bahkan bisa mendapatkan reputasi yang cukup kuat di seluruh wilayah Suan Timur. Meskipun demikian, Lindong sebenarnya mampu mencapai prestasi seperti itu ketika dikejar oleh Yao Ling dan yang lainnya, yang mencoba membunuhnya. Jika berita kejadian ini tersebar, besar kemungkinan akan terjadi keributan. Lindong perlahan turun dari tempat tidurnya. Pada saat ini, sama sekali tidak ada Yuan Power di dalam tubuhnya. Mungkin diperlukan beberapa hari perawatan untuk memulihkan kekuatan Yuannya secara bertahap. Berjalan melintasi ruangan, Lindong mendorong pintu hingga terbuka. Sinar matahari yang hangat menyinari dengan deras, menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Di bawah kehangatan yang lembut, Lindong bisa merasakan rasa sakit yang berdenyut di dalam tubuhnya telah mereda secara signifikan. Ada koridor luas di luar ruangan. Sebelum koridor ini, ada halaman terpencil. Di dalam halaman, ada beberapa orang yang duduk dengan tenang di lantai. Mendengar suara pintu dibuka, mereka buru-buru berbalik. Segera setelah itu, ekspresi terkejut mulai muncul di wajah mereka. Kamu akhirnya memutuskan untuk bangun, Lindong. Lindong memandang Mo Ling dan beberapa orang lainnya yang berkumpul di sekitarnya dan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan perasaan keprihatinan dan kegembiraan yang kuat di mata mereka. Merasa sedikit hangat di hatinya, dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Berapa lama saya absen?" 10 hari, jawab Mo Ling sambil menunjuk dengan jarinya. Lindong sedikit terkejut.
Meskipun dia sudah menduganya, dia tidak pernah membayangkan dirinya tertidur lelap setelah terluka. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh reaksi keras dari melahap 5 buah yuan abadi kuno. Kau benar-benar terkenal sekarang. Berita tentangmu telah tersebar ke seluruh sekte Dao. Dikatakan bahwa meskipun kau dikepung oleh masa segel iblis dan banyak ahli lainnya, kau masih berhasil melukai Yao Ling, yang berada di peringkat keempat dalam daftar buronan sekte tersebut. Orang itu adalah ahli tahap 9 Yuan Nirwana dan dia memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Suan Timur, puji Liu Bai sambil mendecakkan lidahnya. Cara dia menatap Lindong tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Selain itu, fakta yang paling penting adalah bahwa Yao Ling pernah menjadi diaken di gerbang Yuan. Kamu tidak tahu betapa bangganya kamu terhadap kami, murid-murid sekte Dao. Lindong memandang Liu Bai dan yang lainnya yang memasang ekspresi gembira dan memerah di wajah mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia hampir kehilangan nyawanya kali ini dan dia sama sekali tidak ramah tamah seperti yang mereka sebutkan. Lindong, kamu sudah bangun? Tepat ketika Lindong mulai pusing karena diskusi mereka yang hiruk-pikuk, suara merdu dan indah yang dipenuhi dengan kejutan yang tak dapat disembunyikan tiba-tiba terdengar dari dalam halaman. Seketika semua orang menoleh ke arah lokasi kebisingan, yang membuat mereka menatap ke sudut halaman yang tertutup rindangnya tanaman. Di tempat itu, berdiri seorang wanita muda di puncak masa mudanya. Wanita muda itu berdiri di bawah naungan. Tubuhnya yang ramping dan lembut dibalut pakaiannya menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Cahaya menyinari dedaunan dan menyinari wajah mungilnya yang cantik dan menawan, memperlihatkan mata besarnya yang cerah dan indah, yang kini dipenuhi kegembiraan. Ciri-ciri wanita muda itu tentu saja sangat cantik. Saat kuncir kuda hitam legamnya menjuntai ke bawah, itu memicu lengkungan penuh semangat dan vitalitas di ujungnya. Ketika Moling dan yang lainnya melihat wanita muda itu, kilauan melintas di mata mereka, sebelum mereka segera berbalik dan menatap Lindong dengan nakal. Saat kamu koma, adik perempuan Ying Huan selalu menjagamu. Dia sering berlari ke Aula Desolet kami, yang sebenarnya menyebabkan beberapa murid Aula Desolet iri padamu, kata Moling, yang kini tersenyum aneh. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong jelas melongo sejenak. Dia jelas menyadari betapa populernya Ying Huan di antara murid-murid Dao Sekte. Selain itu, dia juga memiliki latar belakang yang cukup baik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita muda yang mirip dengan seorang putri di Sekte Dao, akan berusaha keras untuk merawatnya. Hei, apakah kamu berubah menjadi idiot setelah tidur? Saat Lindong masih linglung, wanita muda itu sudah datang darinya. Mengulurkan tangan putihnya yang sempurna dan ramping yang akan membuat banyak pria ngiler, dia melambaikannya di hadapannya, sementara suara merdu yang mirip dengan alat musik terdengar. Memulihkan ketenangannya, Lindong terus menatap wajah lembut di depannya sebelum tersenyum dan menjawab, pada saat terakhir, terima kasih karena datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin aku tidak akan bisa kembali kali ini. Kamu hanya suka pamer dan berbicara besar. Jelas sekali kamu tidak bisa mengatasinya namun kamu masih harus bersikap begitu galak. Jawab Ying Huan sambil mengerutkan bibir. Lindong mulai tersedak beberapa saat karena jawabannya. Segera, dia merasa sedikit tidak berdaya. Bibi kecil yang hebat ini sungguh tidak mudah untuk dipuaskan. Dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk menjamin keselamatan semua orang. Menyelamatkan salah satu nyawa mereka sudah merupakan skenario yang cukup bagus. Tentu saja, aku tidak akan menyangkal bahwa kamu memang sangat gagah pada saat itu. Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, mungkin aku akan jatuh cinta padamu, kata Ying Huan sambil tersenyum manis setelah melihat ekspresi depresi Lindong. Lindong memilih untuk tidak menjawab. Baginya, mengalami kejadian seperti itu sekali saja sudah lebih dari cukup. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang itu pada akhirnya? Tanya Lindong seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka semua sudah mati. Tidak akan ada misa segel iblis di masa depan. Adapun orang-orang yang berselisih denganmu, selama mereka mengambil tindakan pribadi, mereka akan dihabisi, kata Ying Huan dengan sikap acuh tak acuh sambil sedikit mengangkat bulu matanya. Lindong menganggukkan kepalanya dalam diam. Sepertinya kali ini, Sekte Dao menjadi sangat marah. Mereka ternyata sangat kejam.
Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membangun dominasi seseorang. Kalau tidak, bagaimana murid-murid Dao Sekte bisa bepergian keluar di masa depan jika ada yang bisa dengan mudah mempermalukan mereka? Kali ini, semua tetua sangat gembira melihat benih Yuan abadi kuno dibawa kembali dan kamu menyumbangkan bagian terbesar dari pekerjaan ini. Setelah kamu pulih, Tuan Sekte ingin bertemu denganmu secara pribadi, kata Ying Huan sambil tersenyum. Oh, hanya pada saat ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Bahkan dengan kekuatan pikiran, setelah mendengar ini, dia merasa sesak sesaat. Bagaimanapun juga, orang itu adalah kepala Sekte Dao. Dia juga salah satu praktisi terbaik di wilayah luas wilayah Suan Timur. Satu pemikiran saja bisa membuat kerajaan yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam kepulan asap. Mo Ling dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya semuanya memasang wajah iri. Bagi seseorang untuk dapat bertemu dengan Master Sekte Tuan, yang sangat sulit untuk dilihat sekilas, bukanlah hal yang mudah. Tenang, kamu sekarang adalah pahlawan di Sekte Dao kami. Menghibur wanita muda itu sambil tersenyum setelah melihat reaksi kaget Lindong. Dia segera mengambil keranjang dari tas Qian Kun miliknya, yang berisi berbagai obat-obatan dan pil yang digunakan untuk mengobati luka. Obat-obatan ini sangat efektif untuk mengobati luka. Saya pergi ke ruang pil setidaknya selama setengah hari untuk mengumpulkan semuanya. Ini adalah salep untuk dioleskan secara eksternal. Ini untuk ditelan. Wanita muda itu menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menunjuk ke botol dan stoples di dalam keranjang sambil menjelaskan isinya dengan hati-hati. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, dia merasakan ada yang tidak beres dengan suasana sekitarnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Mo Ling dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Dao yang tidak tahu betapa aneh dan nakalnya Ying Huan. Siapa yang tahu bahwa wanita muda yang lincah dan bersemangat ini sebenarnya memiliki sisi lembut dan lembut dalam dirinya? Apa yang kalian lihat? Apa kalian belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Setelah ditatap aneh oleh Mo Ling dan yang lainnya, semburat merah melintas di pipinya yang seputih salju. Segera, dia memelototi mereka. Melihat ini, Mo Ling dan yang lainnya dengan cepat mengecilkan leher mereka sebelum segera berbalik. Dapat dikatakan bahwa kamu kurang lebih setengah dari penyelamatku. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku, Ying Huan tidak berterima kasih. Silakan menerimanya. Mata besar Ying Huan berbalik dan menghadap Lindong sambil mempertahankan citranya yang menakjubkan. Dia melanjutkan dengan kejam menyorongkan keranjang ke tangan Lindong sebelum segera berbalik dan pergi. Tindakannya yang bebas dan mudah cukup mendominasi. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa saat gadis muda itu berbalik, daun telinganya yang lembut dan halus telah berubah menjadi merah. Melihat sosok cantik wanita muda yang pergi dengan cepat, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Sepertinya kelembutan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah momen yang berumur pendek. Hehe, adik perempuan senior Huan lumayan. Ini pertama kalinya aku melihatnya merawat seseorang dengan baik, goda Liu Bai sambil tersenyum, sambil mengangkat alisnya ke arah Lindong. Berhenti bicara omong kosong. Dia melakukan ini hanya karena dia berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan nyawanya, jawab Lindong dengan kesal. Namun, dia merawatmu dengan baik selama jangka waktu ini. Selain itu, aku harus memberitahumu sebuah kabar buruk. Kamu harusnya cukup paham dengan pesona adik perempuan junior Ying Huan. Oleh karena itu, karena dia telah merawatmu dengan baik, pasti akan ada beberapa orang yang tidak senang. Mo Ling menepuk bahu Lindong sementara ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Menurut apa yang saya tahu, bahkan King Ye telah menyatakan ketidakpuasan atas masalah ini. Dia berasal dari Balai Bumi dan merupakan orang paling berbakat setelah kakak perempuan senior Ying Xiao di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati di masa depan. Karena tidak bisa menahan diri, wajah Lindong mulai berubah menjadi hitam. Saat ini dia ingin mengutuk keras-keras. Apa hubungannya ini denganku? Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa memprovokasi seseorang bahkan ketika dalam keadaan pingsan. Wanita yang fatal, menghibur Mo Ling. Tidak ada apapun di antara kita, jawab Lindong. Namun, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat Mo Ling dan yang lainnya terus-menerus mengarahkan pandangan mereka ke keranjang di tangannya.
Pada saat ini, dia merasakan gelombang demi gelombang perasaan menyesakkan di dadanya. Lindong duduk dengan tenang di tempat tidur dalam ruangan yang sunyi. Kedua matanya tertutup rapat. Tangannya membentuk segel latihan saat kekuatan devouring diam-diam tersebar dari dalam tubuhnya. Di bawah kekuatan devouring ini, udara di sekitarnya mulai membentuk gelombang demi gelombang riak. Gelombang kekuatan Yuan yang dahsyat muncul sebelum akhirnya mengalir ke tubuhnya. Dengan terus mengalirnya Yuan Power, aura Lindong juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Tubuh Lindong yang tak bergerak, akhirnya bergetar pelan. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Gugusan uap putih yang membawa bau tidak sedap keluar dari tenggorokannya. Setelah kumpulan uap putih itu dihembuskan, bekas keremangan terakhir di wajah Lindong telah menghilang. Mata hitam pekatnya sekali lagi memulihkan kecerahan dan kilau masa lalu. Lindong jelas juga merasakan perubahan dalam tubuhnya saat kegembiraan melintas di wajahnya. Sejak dia terbangun, dia diam-diam memulihkan diri selama hampir 5 hari. Baru setelah itu, dia benar-benar menyembuhkan serangan balik yang disebabkan oleh menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Selain itu, dengan pulihnya luka dan kekuatannya secara menyeluruh, Lindong juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Setelah cedera serius ini, kekuatan Yuan dan energi mentalnya benar-benar mengalami peningkatan yang cukup mengejutkan. Dia bahkan samar-samar mulai merasakan tanda akan melakukan terobosan. Apakah ini karena 5 buah kuno Yuan abadi? Lindong merenungkan fakta ini. Buah kuno Yuan abadi memiliki efek misterius dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Lindong mengikuti aturan dan menyempurnakannya sebelum dia menelannya, bukan tidak mungkin kekuatannya menembus 6 tahap Yuan Nirvana. Namun, situasi di masa lalu jelas tidak memberinya waktu untuk melatih dan menyempurnakannya secara diam-diam. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertindak kejam dan dengan paksa menelan ke-5 buah kuno Yuan abadi sebagai imbalan atas peningkatan kekuatannya untuk sementara. Harganya adalah sebagian besar energi dari 5 buah kuno Yuan abadi habis selama pertempuran sengit. Jumlah yang akhirnya diserap Lindong hanya berjumlah 10 hingga 20%. Meskipun demikian, 10 hingga 20% ini masih memberikan banyak manfaat bagi Lindong. Selain pertarungan berdarah kali ini, hal ini membuat kekuatan Lindong kembali meningkat. Meskipun dia tidak dapat membuat terobosan, kemungkinan besar dia tidak akan jauh dari itu. Lindong mengayunkan lengannya yang sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan besar. Dia membuka mulutnya untuk tersenyum sebelum membuka pintu dan keluar dari kamar. Setelah meninggalkan ruangan, hal pertama yang dilihat Lindong adalah 2 sosok tua familiar yang berdiri tak jauh di depan. Seketika dia terkejut, dia buru-buru berjalan ke depan dan tertawa, salam untuk kedua paman guru. 2 orang di depannya secara alami adalah Chen Zhen dan Wu Dao dari Desolate Hall. Mereka melihat kulit Lindong dan mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Wu Dao menatap pemuda di depannya dengan ekspresi senang. Setelah bertanya sedikit, dia melanjutkan sambil tersenyum, kali ini, kamu telah melakukannya dengan cukup baik dan itu telah meningkatkan prestise Aula Desolate kita. Jika kita bisa mengolah benih kuno Yuan abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao kita. Ayo pergi, Master Sekte ingin bertemu denganmu. Berdiri di sampingnya, Wu Dao tersenyum sebelum berbicara. Lindong menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Wu Dao dan Chen Zhen bertukar pandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berbalik dan bergegas pergi. Yang pertama segera mengikuti dari belakang. Mereka bertiga langsung bergegas keluar dari pegunungan Desolate Hall. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah dalam sekte tersebut. Sekte Dao sangat luas. Pegunungan mengelilinginya dan kadang-kadang ada beberapa murid yang terbang melewati langit. Itu tampak seperti ibu kota yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu adalah puncak Dao. Ketua sekte tinggal di sana. Biasanya masalah utama sekte diputuskan di tempat itu. Wu Dao memasang ekspresi hormat saat dia melihat ke arah gunung sebelum berbicara dengan lembut kepada Lindong di sampingnya. Lindong sedikit mengangguk saat tatapannya menyapu gunung ini. Kali ini, dia tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk memindai tempat itu. Berdasarkan indranya, dia tahu bahwa gunung ini sangat berbahaya.
Itu sangat berbahaya hingga bisa menyebabkan dia menghilang seketika. Sebelum mendarat di gunung, mata Lindong menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung terjal. Kedua lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi yuan power di sekitar tubuh mereka. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti dua lelaki tua. Namun, bahkan Chen Zhen dan Yu Dao dengan cepat mengurangi kecepatan mereka saat melihat mereka berdua. Kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengangkat kepala mereka sebelum mata mereka yang keruh menatap ke arah duo Chen Zhen. Akhirnya, tatapan mereka perlahan berhenti pada Lindong. Lindong merasakan seluruh pori-porinya tiba-tiba berdiri saat dia sedang diamati. Bahkan yuan power yang beredar di dalam tubuhnya melambat saat ini. Perasaan itu seolah-olah dia sedang dipindai secara menyeluruh oleh dua lelaki tua berpakaian abu-abu itu dari dalam keluar. Untungnya, kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu hanya mengamati tubuhnya sejenak. Segera, Lindong melihat dua wajah tua yang kaku ini memperlihatkan senyuman yang agak jelek namun hangat. Dia adalah Lindong, kan? Bukan anak kecil yang nakal. Lanjutkan, ketua sekte sedang menunggunya. Chen Zhen dan Wu Dao mengangguk. Setelah itu, mereka akhirnya memimpin Lindong dan dengan cepat bergegas mendaki gunung. Keduanya adalah tetua dari sekte Dao dan mereka sangat kuat. Jika mereka maju selangkah lagi, mereka bahkan mungkin bisa melangkah ke tahap kematian misterius. Wu Dao dengan lembut berbicara kepada Lindong saat mereka bergegas ke puncak gunung. Tahap kematian misterius. Lindong mendecakkan lidahnya pelan. Level ini kemungkinan besar akan memungkinkan seseorang untuk ditempatkan di antara para elit bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Sekte Dao memang layak menjadi sekte super. Fondasinya sangat menakutkan. Mereka bertiga pergi ke puncak gunung. Kabut menyelimuti tempat itu dan platform batu giok putih yang luas muncul di hadapan mereka. Setelah itu, ketiganya mendarat di peron. Ketika Lindong mendarat di peron dan mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada tiga sosok yang berdiri tidak jauh di depannya. Ada dua wanita dan seorang pria di antara mereka bertiga. Salah satunya terlihat cukup familiar. Gaun berwarna terang melingkari sosok cantiknya yang langsing dan lembut. Dia adalah Ying Huan Huan. Wanita di sebelah kirinya memiliki sosok yang tinggi. Rambut hitam panjangnya diikat secara acak dengan lembut dan menempel di pinggang sempitnya saat digantung ke bawah. Dia memiliki wajah yang cantik dan alisnya mirip dengan Ying Huan Huan. Namun, yang terakhir itu hidup dan bersemangat sementara dia tampil lembut dan tenang. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan sedikit tekanan dari tubuhnya. Segera, bibirnya terangkat sedikit. Di seluruh sekte Dao, wanita mana selain kakak perempuan senior dari Sky Hall, Ying Xiao Xiao, yang pernah dia dengar tetapi belum pernah dia temui, yang dapat memiliki kekuatan seperti itu? Di sisi kanan Ying Huan Huan adalah seorang pemuda berpakaian hijau. Pria itu tampil cukup tampan. Meskipun ia tidak setampan tikus kecil, ia juga bisa dibilang pria yang gagah dan beradab. Kemungkinan besar dia akan menarik cukup banyak perhatian orang banyak. Hei, apakah lukamu sudah pulih sepenuhnya? Kehidupan kecilmu cukup berat. Senyum muncul di wajah Ying Huan Huan ketika dia melihat Lindong. Dia segera melangkah maju dan tertawa dengan suara yang merdu. Ketika dia mendengar kata-kata Ying Huan Huan yang lucu namun penuh perhatian, Lindong merasa agak tidak berdaya. Namun, kegembiraan dalam senyuman di wajah wanita muda itu berasal dari hatinya. Hal ini menyebabkan Lindong sambil tersenyum berkata, "Ini semua berkat obatmu." Ketika dia mendengar kata-kata itu, Ying Huan Huan sepertinya teringat sesuatu dan wajahnya memerah. Matanya melirik Lindong sebelum dia segera berbalik dan berkata, "Hanya karena kamu menyelamatkanku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memegang pergelangan tangan wanita cantik di sampingnya dan sambil tertawa berkata, "Ini adalah kakak perempuanku, Ying Xiao Xiao. Aku akan mengusirmu sekarang jika kamu memberitahuku bahwa kamu belum pernah mendengar tentang dia." Salam untuk senior Xiao Xiao. Lindong tidak berani meremehkan anggota generasi muda yang paling menonjol di Dao Sect. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Berdasarkan statusnya, dia juga harus memanggil Ying Xiao Xiao sebagai senior. Gadis ini terlalu manja. Terkadang, dia berlebihan saat berbicara. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati.
Mata Ying Xiao menatap Lindong di depannya. Wajah dinginnya menunjukkan senyuman saat dia berbicara dengan lembut. Lindong melirik ke arah Ying Huan di sampingnya, yang sedang mengerutkan mulutnya. Segera, dia tersenyum pelan dan mengangguk. Kali ini, semuanya berkat kamu. Namun, kamu benar-benar penuh kejutan. Saat aku sampai di sana, Yao Ling sudah menerima luka yang fatal. Mata Ying Xiao sedikit bergetar saat dia menatap Lindong. Hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Saat ini, dia juga telah melangkah ke 9 tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, dia secara alami memahami betapa hebatnya seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong terluka parah dan hampir tidak sadarkan diri ketika dia mencapainya, Yao Ling juga menderita luka yang fatal. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong, mengingat kekuatannya, mampu melukai Yao Ling, yang merupakan ahli tahap 9 Yuan Nirvana, sedemikian rupa di depan begitu banyak ahli dengan niat jahat. Saya hanya beruntung. Lindong berbicara sambil tersenyum. Dia menambahkan kalimat lain di dalam hatinya. Selain itu, saya sedikit lebih kejam dari dia. Ying Xiao tidak begitu peduli dengan kata-kata Lindong. Jika keberuntungan bisa melukai ahli tahap 9 Yuan Nirvana sampai sedemikian rupa, reputasi Yao Ling selama tahun-tahun ini benar-benar akan menjadi lelucon. Pemuda berpakaian hijau di sampingnya juga melangkah maju pada saat ini. Senyuman menawan muncul di wajah tampannya. Meskipun senyumnya lebar, Lindong masih bisa merasakan ekspresi sedikit hati-hati di mata pria itu. Aku sudah lama mendengar reputasi junior Lindong. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku tahu kalau rumor itu memang benar. Pria berpakaian hijau itu tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Lindong. Karena sudutnya, tubuhnya tampak sedikit menunduk ke arah Lindong. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, Earth Hall, King Ye, teman dekat masa kecil Huan. Kata-kata pria berpakaian hijau menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia akhirnya memahami alasan di balik tatapan waspada di mata pria itu, yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling berbakat kedua di Sekte Dao setelah Ying Xiao. Sepertinya orang ini juga menyukai Ying Huan. Namun, sepertinya dia salah memahami sesuatu. Lindong tidak terkejut karena Ying Huan memiliki begitu banyak pelamar. Dibandingkan dengan Ying Xiao yang sejuk dan tenang, Ying Huan yang biasanya menyenangkan dan lincah dipenuhi dengan kemudahan dan vitalitas. Paling tidak, banyak murid yang tidak berani berbicara keras di depan Ying Xiao. Namun, mereka bisa bersantai di depan Ying Huan. Karakter yang terakhir ini juga cukup baik. Meskipun statusnya cukup tinggi, dia tidak membeda-bedakan murid Sekte Dao berdasarkan status. Selama itu bukan seseorang yang dia tidak suka, dia bisa rukun dengan mereka hampir sepanjang waktu. Karena itu, sulit bagi orang lain untuk tidak mengingatnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Di sampingnya, Ying Huan menyempitkan alisnya saat Lindong hendak menjawab. Dia memandang King Ye dengan ketidakpuasan sebelum berkata, jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan mengusirmu dari sini. King Ye hanya tersenyum tipis menanggapi jawaban Ying Huan sambil merentangkan tangannya ke arah Lindong. Namun, sikapnya yang pendiam dan cerdik ini sengaja menunjukkan hubungan yang relatif ramah antara Ying Huan dan dirinya. Lindong mengusap hidungnya dan tersenyum. King Ye adalah orang yang licik. Responsnya yang main-main akan dengan mudah membuat seseorang merasa tidak yakin dalam hatinya. Faktanya, jika dia benar-benar menyukai Ying Huan, kemungkinan besar dia akan merasa frustrasi karena tindakan tersebut. Sepertinya Great Desolate Tablet akan dibuka setengah bulan lagi, kan? King Ye memandang Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ketika kata, tablet sunyi hebat, disebutkan, bahkan mata Ying Xiao sedikit berfluktuasi. Saat itu, dia duduk diam di depan Great Desolate Tablet selama berbulan-bulan. Namun, dia pada akhirnya tidak dapat memahami kitab suci kesunyian besar yang terkandung di dalamnya. Lindong memandang ke arah King Ye dan mengangguk. Haha, saat ini, selain Aula Desolate, sudah ada murid-murid dari 3 aula Sekte Dao lain yang berhasil mempelajari kitab suci misterius di aula masing-masing. Kali ini, Junior Lindong punya peluang terbesar di Aula Desolate. Aku sudah lama mendengar tentang kesulitan Great Desolate Scripture.
Mudah-mudahan, adik junior Lindong akan berhasil mencapai pencerahan kali ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah Earth Emperor Scripture, milik Earth Hall milikku lebih lemah daripada Great Desolate Scripture. Lindong mengernyitkan alisnya sedikit sambil menatap wajah King Ye yang tersenyum. Dia bisa merasakan sedikit kebanggaan yang tersembunyi dari kata-kata pembuatnya. Tentu saja, jika King Ye benar-benar mempelajari kitab suci Kaisar Bumi di Balai Bumi, dia akan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun, mengapa kata-katanya terdengar begitu syarat muatan? Apakah itu karena Ying Huan, Senior King Ye menyanjungku? Sedangkan untuk Great Desolate Scripture, akan beruntung jika aku mendapatkannya dan takdir jika aku tidak mendapatkannya. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan, dan yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Lindong tidak terlalu tertarik untuk berbicara omong kosong dengan King Ye. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lemah. Hei, bisakah kamu menunjukkan rasa percaya diri? Bagaimanapun juga, aku menyukai peluangmu. Ying Huan mengulurkan tangannya. Dia menepuk bahu Lindong dengan sikap memberi semangat saat tawa manisnya terdengar. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap wajah muda dan cantik di hadapannya. Saat aku menunjukkan rasa percaya diri, kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang pembual yang sombong. Saat aku berbicara dengan rendah hati sekarang, kamu malah mengatakan hal ini kepadaku? Wajah Ying Huan tanpa sadar memerah ketika dia mendengar ini. Ia segera berkata, dulu aku tidak terlalu mengenalmu. Sekarang, aku menyadari bahwa kamu mempunyai potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya kamu bisa berhasil memahami kitab suci yang hebat. Suara Ying Huan berhenti sejenak ketika dia berbicara tentang hal ini. Sebelum dia melanjutkan, tentu saja, itu bukan masalah besar bahkan jika kamu gagal. Bahkan kakak perempuan pun gagal memahami kitab suci yang hebat. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dari kelihatannya, meskipun dia punya sedikit pemahaman tentang Lindong, dia masih tidak terlalu yakin kalau Lindong bisa berhasil memahami Great Desolate Scripture. Lagi pula, hal itu terlalu tidak normal dan kasar. Namun, kepala Ying Huan dipukul ringan oleh Ying Xiao saat kata-katanya memudar. Dia segera menoleh dan wajah kecilnya menatap yang terakhir dengan kebencian. Ying Xiao tidak dapat menahan tawanya, tidak apa-apa menghibur orang lain. Namun, kamu sebenarnya berani menggunakan aku sebagai contoh negatif. Kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Lindong tidak bisa menahan tawa ketika dia menyaksikan adegan ini. Setelah itu, dia melirik King Ye dari sudut matanya. Senyuman di wajah Ying Huan sedikit berkurang karena kata-kata penghiburan dari Ying Huan. Namun, dia tetap mempertahankan sikapnya yang bebas dan santai. Meski begitu, tatapan waspada di matanya saat menatap Lindong jelas menjadi sedikit lebih kuat. Adik laki-laki Lindong, silakan masuk dulu. Ketua sekte sedang menunggumu. Ying Xiao menepuk wanita muda di sampingnya sebelum memandang ke arah Lindong. Lindong mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke aula megah di depannya. Menghirup udara dalam-dalam, ekspresinya segera berubah serius saat dia berjalan ke depan. Akhirnya, dia membuka pintu dan berjalan masuk di bawah tatapan mata trio Ying Huan. Dia memang cukup baik. Desolate Hall telah menemukan bakat nyata kali ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di kompetisi hall mendatang. Ying Xiao menatap punggung Lindong yang menghilang, dan tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut. Dia hanya mempunyai kekuatan tahap 5 Yuan Nirvana, namun dia mampu melukai Yao Ling dengan serius. Pantas saja orang ini mempunyai wajah sombong saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia punya substansi yang mendukungnya. Ying Huan mengangguk terus-menerus. Dari kelihatannya, berbagai pendapatnya tentang Lindong telah menghilang setelah insiden benih kuno Yuan abadi. Saya mendengar dari penatua Zhang Lao bahwa dia menelan 5 buah kuno Yuan abadi yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya, untuk bertarung dengan kelompok Yao Ling. Jika tidak, di samping mereka, King Ye segera berbicara sambil tersenyum. Dia meringkuk mulutnya dengan sikap acuh tak acuh ketika dia mendengar evaluasi Lindong oleh kedua wanita itu. Menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Mata Ying Xiao sedikit mengeras. Dia melihat ke arah King Ye dan bertanya, apakah kamu berani?
Ye King tercengang. Dia baru saja hendak mengangkat dadanya dan menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Namun, dia akhirnya tidak bisa menebalkan kulitnya dan mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahunya dengan tidak wajar. Saya tidak terlalu berani. Namun, jika menyangkut situasi hidup dan mati, Anda bisa mencobanya. Dia muncul dari perang 100 kerajaan. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan tingkat rendah. Untuk berjuang melewati perang 100 kerajaan dengan latar belakang seperti itu, usaha yang dia lakukan adalah sesuatu yang tak seorang pun dari kalian bisa bayangkan. Ying Xiao menatap ke arah pintu aula yang perlahan ditutup. Dia dengan lembut berkata, untungnya, dia adalah murid dari Sekte Dao kami. Kejutan melintas di mata Ying Huan ketika dia mendengar kakak perempuannya yang biasanya angkuh justru memberikan penilaian seperti itu pada Lindong. Terlepas dari betapa berbakatnya dia tetaplah pendatang baru. Sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya untuk menaikkan peringkat Desolate Hall di kompetisi hall mendatang. King Ye tertawa kecil. Ying Xiao tidak memberikan komentar apapun mengenai hal ini. Dia menarik Ying Huan saat dia berbalik dan pergi. King Ye memperhatikan punggung kedua wanita ini. Dia mengerutkan bibirnya dan menoleh untuk melihat ke pintu yang tertutup. Ekspresi gelap dan suram melintas di matanya. Aula besar itu tidak terlalu megah. Lindong melihat jalan berbatu yang mengarah ke ujung ketika dia memasukinya. Perairan di kedua sisi jalan itu jernih dan dalam, sementara uap samar masih tertinggal di permukaannya. Kadang-kadang, permukaan air berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Lindong mengikuti jalan itu dan berjalan masuk. Akhirnya, langkah kakinya perlahan terhenti. Penglihatannya melebar saat kolam itu berubah menjadi danau. Daun teratai hijau zamrud digantung di atas tengah danau. Sesosok tubuh sedang duduk di atas daun teratai seperti seorang biksu tua. Suasana tenang hadir yang membuat ruang ini terkesan stabil dan kompak. Ekspresi Lindong berubah menjadi sangat serius saat dia melihat sosok manusia di atas teratai hijau. Dia bisa merasakan jimat batu misterius, formasi alam semesta kuno, dan simbol leluhur yang memangsa di dalam tubuhnya yang bersembunyi dalam-dalam atas kemauannya sendiri. Situasi ini pernah terjadi ketika dia bertemu King Zi di ruang kuno. Ini adalah kedua kalinya. Murid Lindong menyapa Master Sekte. Lindong membungkuk hormat pada sosok manusia di daun teratai dan menyapanya dengan suara yang dalam. Sosok manusia di atas teratai hijau akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika suara Lindong terdengar. Matanya tampak mengandung matahari dan bulan di dalamnya. Saat matanya terbuka, Lindong bisa merasakan pikirannya menjadi terpesona sesaat. Sosok itu berdiri dari daun teratai. Setelah itu, dia berjalan melintasi permukaan danau dan menuju ke sana. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Lindong. Seketika, Lindong bisa melihat penampilan penuh Master Dao Sekte. Sosok itu mengenakan sepatu kain dan pakaian sederhana berwarna putih. Dia tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun di permukaan dan wajahnya sehangat batu giok. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki penampilan yang cukup tampan ketika dia masih muda. Ada senyuman hangat di wajahnya yang besar dan senyumannya seperti lautan bintang. Seolah-olah hati yang kebingungan perlahan-lahan akan menjadi tenang di bawah senyuman itu. Sepatu kain, pakaian putih dan benar-benar tak terduga. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki Lindong terhadap Master Sekte Dao. Lindong masih bisa merasakan sesuatu ketika dia melihat Chen Zhen dan Wu Dao. Namun, penyelidikan itu sama sekali tidak berguna ketika dia bertemu orang ini. Dia seperti lautan, luas dan tak ada habisnya. Jika seseorang menyelidiki lebih dalam, kemungkinan besar dia akan tersesat dalam luasnya. Anak kecil, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat bagi Sekte Dao kami. Master Dao Sekte tersenyum menatap pemuda di depannya. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selain itu, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan Huan. Hati Lindong sedikit terguncang. Dia tampaknya merasakan sesuatu dari orang dengan peringkat tertinggi dalam Dao Sek. Segera, dia membuka mulutnya tanpa sadar. Meskipun dia tahu bahwa Ying Huan pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak menyangka.
Tidak benar membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti ini. Sebenarnya, aku juga sedikit impulsif. Lindong perlahan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Di hadapan Master Dao Sekte, yang bahkan bisa melihat menembus ruang angkasa, Lindong tidak berani bertindak cerdas. Sebaliknya, dia berbicara dengan cara yang sangat jujur. Mengingat karakternya yang biasanya berhati-hati, dia biasanya tidak akan secara sukarela terjun langsung ke dalam situasi berisiko seperti itu. Darah panas memang melonjak dalam dirinya saat itu. Selain itu, sejak dia diselamatkan oleh Ling Qingzu di Kekaisaran Yan Agung, dia benar-benar tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi. Kenapa dia selalu diselamatkan oleh wanita? Kata-kata Lindong jelas menyebabkan Master Dao Sekte menjadi sedikit terkejut. Dia langsung tertawa pelan dan mengangguk perlahan. Matanya menatap Lindong dan berkata, pantas saja kamu bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau, Qingzi. Lindong terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Dao akan benar-benar mengetahui nama kuno ini, Qingzi. Haha, apakah kamu terkejut? Anak kecil, aku sadar bahwa kamu memiliki cukup banyak rahasia, seperti aura naga langit di dalam tubuhmu, atau keterampilan naga terwujud surga hijau. Atau simbol leluhur yang memangsa. Ketika kalimat terakhir terdengar di telinga Lindong, pupil mata Lindong tiba-tiba mengecil.